coba jawab beberapa pertanyaan yang belum dijawab saat webinar. Contohnya Pak Munandar ini bertanya tentang apa istilah present value. Present value itu biasanya dipakai untuk aset. Misalnya sebuah komputer adalah modal investasi atau aset. Nah, harga belinya itu atau harga perolehannya kita beli entah baru atau bekas, misalnya 4 juta, itu adalah menjadi present value-nya. Kemudian kita depresiasikan laptop tersebut 3 tahun, berarti 4 juta dibagi 36 bulan. Nah, itu adalah nilainya nanti setelah 3 tahun tersebut atau yang disebut book value. Kemudian ini soal pijat keliling ya, Aurela Siva. Bagaimana membuat pembukuan pijat keliling yang penghasilannya tidak tiap hari. Itu bisa saja tetap dibuat pembukuannya. Jadi jasa pijat itu kan mungkin ada yang 100.000, 50.000 tergantung jenis jasa pijatnya. Di situ akan keluar sebetulnya HPP, harga pokok produksi seperti minyak pijat, mungkin transport pergi ke tempat pelanggan tersebut. Nah, itu menjadi HPP. Kemudian mungkin ada biaya tetap yang dikeluarkan ada tidak adanya pelanggan. Misalnya biaya iklan atau biaya listrik, pulsa, internet yang kita lakukan di Facebook misalnya atau di WA bisnis untuk mendapatkan pelanggan atau mencetak flyer atau mencetak kegiatan-kegiatan promosi lainnya. Kemudian kita bisa juga punya modal investasi, misalnya mungkin punya motor atau kendaraan yang dipakai untuk pergi, atau mungkin motor nggak punya ya, misalnya naiknya kendaraan umum seperti Gojek gitu ya, tapi mungkin punya seragam untuk pergi ke tempat pelanggan tersebut atau punya tas kerja, seperti itu bisa dijadikan modal investasi. Nah, ini bagaimana strategi menjaga batasan tegas pribadi dan modal usaha. Yaitu memang harus tegas membedakan harta pribadi sama harta usaha. Kemudian uang usaha sama uang pribadi. Misalnya kita punya laptop terus dipakai di usaha kita, ya laptop itu dijual ke usaha kita ya, dijadikan pembukuan kalau kita tidak menjadikan itu jual belinya berupa uang, tapi menjadi pencatatan aset usaha. Kemudian rekening udah jelas mungkin ya dibedakan. Kemudian bagaimana batas antara keuntungan yang boleh dinikmati dengan keuntungan yang harus diputar kembali. Ini tantangannya usaha kecil ya. Sebenarnya secara teori ya, kalau kita dapat penjualan katakanlah 5 juta, gross profitnya 2,5 juta. Net profitnya tinggal 1 juta. Harusnya sih memang 30% dijadikan modal kerja lagi, 30% modal investasi, 30% yang buat kita. 10% buat dana cadangan atau zakat atau sedekah, seperti itu. Tapi kan tadi kecil ya 300.000 berarti ya memang kita harus tingkatkan omset kita dan punya dana cadangan. Kalau memang usaha kita masih kecil tadi seperti tadi net profit 1 juta 1 bulan, berarti ya mungkin kita boleh ambil 50% atau 70%. Selalu sediakan 30%, 20% dana cadangan atau untuk modal kerja. Jadi memang tergantung usahanya ya. Apa parameter tadi yang untuk keputusan finansial. Nah tadi itu ya, jadi sebetulnya net profit itu kita harus bagi mana yang untuk ekspansi bisnis berarti modal investasi 30%, kemudian mana yang untuk ekspansi bisnis yang jatuhnya ke modal kerja 30% dari net profit dan 30% untuk pendapatan kita dan kita juga sebagai pengusaha bisa mendapat gaji ya dari usaha kita. Gajinya bisa fix, bisa variabel, tergantung tadi usaha kita ini sudah tiap hari mendapatkan penghasilan tiap bulan yang bisa menghidupi kita. Ya memang tidak mudah ya jadi pengusaha ya. Nah, untuk menjawab yang berikutnya tentang Pak Teguh ya, bagaimana mengontrol biaya pengeluaran untuk modal usaha supaya tidak berlebihan, cukup yang diperlukan saja. Usaha saya budidaya lele segar. Nah, lele ini kan produksi ada umurnya ya. Jadi berarti ada modal investasi kayak embernya, pompa air ya, terus ada modal HPP kan, pakan ternaknya, terus dan biaya harian ya. Terus ada juga biaya tetapnya ya.
Nah ini memang budidaya lele kan nggak langsung bisa jualan tiap hari ya. Mungkin 3 bulan, 6 bulan, setahun. Sebab itu kita harus bikin budidayanya tuh berbeda-beda umur agar kita punya penghasilan tiap minggu dan tiap bulan. Misalnya ember yang satu dibudidayakan dalam sebulan, ember kedua umurnya berarti baru lagi nanti setelah 3 bulan, 6 bulan misalnya itu bisa dijual gitu. Mungkin kita juga bisa jualan yang lainnya, misalnya yang berhubungan dengan bisnis lele, jualan pakan lelenya, jualan alat-alatnya, atau jual pelatihannya ya ke teman-teman yang lain. Karena suatu bisnis kalau bisa memang punya banyak jenis-jenis penghasilan gitu. Nah setelah nanti panen lele, nah itu memang harus disisihkan untuk modal kerjanya 30%. Misalnya kita menjual setelah panen 3 bulan misalnya dapat uang 5 juta. Nah 5 juta itu mungkin buat kitanya penghasilannya hanya 30%. 30%-nya untuk modal investasi misalnya beli alatnya lagi yang baru agar ekspansi, atau kalau belum mau ekspansi buat modal kerja dulu gitu. Nanti sisihkan untuk investasinya mungkin 10% karena kita butuh untuk kehidupan keuangan kita, untuk keluarga atau diri kita sendiri ya. Jadi itu memang teorinya 30-30-30-10, tapi kan kalau kita tidak bisa hidup kan bisa kita kombinasi. Di awal-awal usaha mungkin kita ambil 50, yang 50, yang 40-nya kita putar lagi untuk modal kerja dulu, yang 10%-nya dana cadangan. Nanti bisa kita tabung untuk ekspansi, menambah lagi. Tapi memang kasusnya lele itu nggak boleh panennya bareng ya, agar kita penghasilannya nggak tergantung satu kali batch budidaya. Nah ini yang bertanya soal HPP warung atau kafe. Kemudian listriknya dan air menyatu dengan rumah. Terus bagaimana kalau produknya konsinyasi? Jadi kalau produknya konsinyasi, misalnya dalam sebuah kafe kita jualan keripik kerupuk yang mungkin dari orang lain ya, berarti kan HPP-nya modalnya. Misalnya kerupuknya itu kita jual 5.000, modal dari temen yang titip, orang yang titip 4.000, berarti kan HPP-nya 4.000, keuntungan kita 1.000. Kita tidak ada biaya produksi, yang ada adalah modal HPP, harga pokok penjualan. Kemudian kalau listrik, air, nyatu sama rumah tergantung besar kecilnya usaha kita. Misalnya rumahnya lebih besar dari usahanya, berarti yang menanggung biaya listrik air adalah rumahnya. Mungkin si kafe kita cuman 10% atau 30%. Tapi bisa aja kafe kita memakan listrik sama air lebih besar dari rumah, berarti kafe kita yang membayar listrik air lebih besar dari rumah tangga gitu kan. Jadi tergantung komposisinya. Kemudian untuk HPP memang harus dihitung per menu ya. Kalau kita produksi kopi ya HPP satuan, cappuccino misalnya, americano akan berbeda HPP-nya dan gross profit-nya dan harga jualnya. Kemudian itu seperti yang contoh ya, saya ada di webinar saya ya. Terus Mbak Rani ini tentang usaha songket. Bagaimana strategi pengelolaan keuangan yang efektif untuk usaha songket skala mikro seperti saya. Iya, kalau saya lihat kan kriya songket mungkin yang beli gak tiap hari. Itu memang perlu strategi bagaimana usaha kita tuh bisa jual tiap hari. Berarti pasarnya harus diluas. Jadi Mbak Rani harus rajin bazar pameran. Kemudian juga mungkin harus rajin tiap hari mempromosikannya di Facebook, IG, kemudian di marketplace ya. Jadi memang harus kerja tiap hari bagaimana produk itu bisa terjual tiap hari. Jadi kalau kriya songket kan bisa jualnya nasional ya, malah bisa ke luar negeri segala sebenarnya ya. Jadi oh ya, produknya kan bagus banget, saya lihat ya, itu juga bisa cari reseller untuk bantu jualkan ya. Jadi cari juga reseller. Jadi reseller itu nggak boleh beli satuan. Misalnya minimal belinya harus 10, tapi harganya khusus gitu. Nah itu juga akan menambah penjualannya lebih banyak. Ya ini kemudian Ibu Ida, Kak Ida Farida tentang kuliner snack box.
Katanya setiap snack box itu bisa beda-beda. Tapi kan sebagai usaha snack box kan pasti punya daftar menu ya. Misalnya snack box 1, 2, 3 isinya kue cucur misalnya, lemper apa. Nah itu yang disebut HPP-nya per snack box atau mau per satuan. Bisa juga per paket. Jadi bisa tulis daftar menu, kan nggak mungkin kita menunya sampai 1000 gitu kan. Jadi kita hitung HPP-nya satuan, kemudian bikin HPP-nya per box gitu. Yang isinya apa atau harganya sama, misalnya lemper, kue cucur sama semuanya 2000 gitu. Tapi kan biayanya beda-beda. Nanti per boxnya sama, harganya 5000, isi 3 gitu misalnya. Ya mudah-mudahan jelas semua ya.